Halo semuanya, ketemu lagi. Di episode kali ini aku tuh mau bahas yang lumayan lagi rame dan juga lumayan mengagetkan sih buat aku, karena ada salah seorang yang cukup terkenal di Indonesia, berpengaruh, jadi motivator gitu kan, yang baru-baru ini tuh ada berita perceraiannya gitu. Nah, ternyata dengar-dengar usut punya usut itu salah satu kayak trigger utamanya adalah karena beliau tuh kayak menikah lagi atau poligami gitu. Nah, tapi disclaimer-nya nih ya, kita kan sebenarnya nggak pernah tahu ya namanya permasalahan internal di suatu keluarga tuh ada apa, penyebab apa, faktor-faktor lain dan kita cuma melihat dari luarnya aja kayak gitu. Itu disclaimer-nya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa, apalagi orang luar hanya menilai dari luarnya aja gitu. Tapi kalau melihat kasus ini kan ada salah satu faktor utama ya yang mungkin memicu hal-hal lainnya sehingga itu menjadi salah satu faktor lah di samping faktor-faktor lain kayak gitu. Nah, jadi eh, jadi kita akan ngebahas nih secara general tentang poligami tapi kayak dilakukan secara diam-diam kayak gitu. Nah, kalau kita kembali ke kasus tadi nih ya, seolah tuh kayak menariknya kenapa cukup heboh dan menurut saya yang membuat kayak netizen atau para ibu-ibu gitu semakin kayak panas gitu kan atau misalnya heboh, kalau menurut saya sih sebenarnya karena apa ya, track record sebelumnya bahwa kayak pasangan ini tuh terlihat sangatlah kayak romantis lah maksudnya. Jadi kayak dengan, suaminya ini sukses dan suaminya juga sering memuji dan juga membesarkan, jasa istrinya gitu. Jadi dalam perjalanannya dari nol bahkan banyak yang bilang dari minus, misalnya terlilit hutang sekian miliar, namun istrinya ini Masya Allah luar biasa, eee, sampai apa ya, tetap berada di sampingnya, bahkan ketika beliau sakit pun dia benar-benar berjasa, tetap berada di sampingnya, memotivasi, merawat, gitu. Jadi benar-benar sering banget dibahas bahwa istrinya ini sangat berjasa dan juga sangat disanjung lah gitu selama ini. Nah, jadi ketika muncul berita adanya perceraian dan juga desas-desus adanya poligami ini, jadi kan masyarakat terutama para wanita itu kan merasa kayak, wah ini tuh kayak seseorang yang udah dijuluki bidadari aja sampai kayak semacam dalam artiannya dipoligami lah ya gitu, apalagi yang gimana yang enggak gitu loh maksudnya mungkin ya. Jadi kayak itu sih menurut saya pribadi yang membuat, para kaum emak-emak ini tuh lumayan heboh gitu karena ya itu, karena pernah gitu berada di posisi yang mungkin membuat pasangan-pasangan lainnya itu kayak, wah Masya Allah membuat yang lain tuh kagum dan iri gitu dengan pasangan ini gitu. Tapi ya sudahlah ya, jadi kita akan move on kembali ke tema utama kita yaitu tentang poligami gitu, terutama poligami yang dilakukan secara diam-diam atau tanpa persetujuan istri pertama gitu. Jadi kalau misalnya hukum dasar poligami kita semua udah tahu lah ya gitu, memang poligami itu halal loh dalam Islam, memang boleh gitu ya. Ya bisa banyak banyak juga manfaatnya, tapi bisa jadi mungkin ada mudorotnya ketika gitu, misalnya dilakukan oleh orang-orang yang misalnya belum siap atau misalnya tidak sesuai dengan contohnya atau tidak pada tempatnya lah kayak gitu ya. Jadi misalnya poligami itu cukup tricky gitu ya. Jadi kayak misalnya ya Rasulullah memang mencontohkan dan juga bagaimana nih cara penerapannya ya. Dan kalau saya dengar-dengar sih misalnya ada yang bilang Rasulullah itu tapi tidak mempoligami istri pertama bla 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 gitu ya. Walaupun itu secara aturan juga sebenarnya nggak ada ya. Maksudnya kayak nggak boleh mempoligami istri pertama atau gimana tuh juga sebenarnya ya nggak harus seperti itu gitu. Nah ya udah intinya poligami secara hukum boleh dan kalau misalnya dilakukan tanpa persetujuan istri pertama ataupun misalnya, ya udahlah diem-diem gitu sebenarnya secara fikih, secara hukum itu tetap sah sih sebenarnya. Nah tapi, nah kali ini yang pengen, saya kaji bukan kaji sih, maksudnya saya bahas nih dari sisi rumah tangga lah ya dan juga dari sisi, kehidupan kita hari ini, kayak gitu. Nah, jadi
sebenarnya gini, kalau misalnya nih kita hidup di zaman dulu ya, misalnya di zaman Rasulullah dan para sahabat dulu. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kita kaji tuh Islam kenapa membolehkan poligami itu sebenarnya memang dari dulunya itu orang-orangnya itu kan punya istri itu misalnya banyak. Jadi hal yang udah kayak memang secara culture dan budaya itu memang sudah umum gitu. Misalnya punya istri itu banyak. Jadi sebenarnya Islam tuh lebih ke membatasi gitu loh. Maksudnya boleh 2, 3, 4 gitu. Tapi kalau misalnya kamu belum bisa adil, maka cukuplah satu gitu loh misalnya. Jadi kayak sebenarnya tuh membatasi dari yang tadinya misalnya bisa 6, 7, 8 gitu. Misalnya zaman dulu kan cerita banyak, misalnya raja-raja aja bisa punya banyak selir kan gitu. Atau kayak yang orang-orang biasa, bahkan mungkin kalau di Timur Tengah gitu ya sampai hari ini mungkin budaya punya istri lebih dari satu tuh mungkin masih biasa gitu kan. Nah, cuman kita tuh sekarang berbicara ini, misalnya konteksnya kita di Indonesia. Di Indonesia tahun 2023, eee, apakah kayak misalnya wanita-wanita di Indonesia zaman sekarang ini tuh sudah kayak, "Oh ya udah kalau saya menikah, saya otomatis bukan menjadi satu-satunya," gitu. Mindsetnya apakah seperti itu? Enggak kan, gitu. Jadi zaman sekarang itu mindsetnya ketika kita menikah, wanita menikah dengan seorang laki-laki, default-nya atau kondisi standarnya tuh dia kan berpikir kayak, "Ya udah saya istrinya, dia suaminya dong, kita pasangan berdua nih, berdua selama-lamanya," kayak gitu kan, pasti kan mikirnya kayak gitu. Kecuali misalnya mungkin kayak kalau misalnya ada nih, kayak misalnya laki-laki dari awal, ada yang misalnya dia udah bilang, eee nanti misalnya mau nggak nikah sama saya, terus misalnya ada yang bilang, "Saya mungkin nanti mau poligami loh." Nah, kayak gitu malah sebenarnya oke loh, kalau memang dia udah punya niat itu dari awal diperjelas tuh sebenarnya oke. Bahkan kan sebenarnya ada juga yang memang perjanjian pranikah ya, yang misalnya wanitanya juga udah kayak, mmm, menjadi istri satu-satunya, kalau enggak misalnya talak gitu, misalnya kalau enggak dia nggak mau gitu, akan jatuh talak cerai gitu kalau misalnya dia dipoligami kayak gitu. Jadi sebenarnya ada yang memang udah diperjelas kayak gitu dari awal, sebenarnya itu not bad, maksudnya bagus juga, itu salah satu solusi ya karena udah diperjelas. Tapi kalaupun kayak misalnya nggak diperjelas, misalnya laki-lakinya juga nggak ngomongin dia mau poligami, itu berarti kemungkinan besar perempuannya tuh juga mikirnya, "Ya udah aku akan menjadi satu-satunya," kayak gitu. Jadi, kalau misalnya ada laki-laki yang berniat mau poligami, sebenarnya tuh kayak alangkah baiknya gitu loh, jangan membuat istrinya tuh ya kaget gitu loh. Ya syok lah ya kalau misalnya tiba-tiba kayak udah berubah status nih menjadi suaminya siapa lagi yang kedua, kayak gitu kan, gitu. Jadi kayak, misalnya gini nih, kayak misalnya tiba-tiba banyak pasangan rumah tangga nih ya, yang suaminya kayak tiba-tiba pulang, udah beli udah beli rumah baru nih gitu, atau misalnya udah beli mobil baru nih tanpa, sepengetahuan istrinya gitu. Mungkin kan ada juga kan istri-istri yang misalnya, "Loh kok nggak diskusi dulu nih?" Misalnya kan, keuangan keluarga nih, ini kan misalnya idealnya mau buat apalah, mau buat apa, atau misalnya kalau mau beli mobil, kan mobil yang kayak gini dong yang lebih pas, misalnya nih ya gitu. Kecuali misalnya suaminya tuh udah yang kayak uangnya unlimited lah gitu, misalnya kayak Atta Halilintar atau Raffi Ahmad gitu, misalnya kalau ujuk-ujuk bawa beli mobil baru juga kayak, ya mungkin ya udahlah it's not a big deal gitu ya, mungkin bagi istrinya gitu ya. Walaupun ya ya gitulah ya, intinya walaupun kayak gitu sebenarnya tetap aja mungkin banget loh istrinya juga kayak, "Ya ampun kok beli mobil lagi, kenapa nggak gini gini gini," tuh. Mungkin pasti ada lah gitu, namanya kalau rumah tangga yang sehat gitu, pasti kayak kalau pengen ada suatu keputusan-keputusan besar itu didiskusiin gitu bersama pasangan ya. Jadi kalau misalnya bayangin dong gitu tiba-tiba ada orang ketiga nih dari berdua, tiba-tiba kok bisa-bisanya udah nikah, nggak ada omong-omongan dulu, tiba-tiba udah sah aja gitu. Jadi kayak pertama sangat mungkin dong gitu, justru kalau istrinya nggak marah, malah bisa dibilang kayak itu malah kayak, wow, itu di luar kebiasaan kan, itu malah justru kita kaget kalau istrinya nggak marah gitu. Kalau istrinya marah tuh berarti udah, kalau kata suami saya bukannya itu expected ya gitu. Jadi yang pertama, sangat mungkin dong istrinya marah karena dia merasa nggak dianggap, karena istri merasa nggak dihargai, kayak gitu. Sebagai partner hidup, pasangan tiba-tiba kok
menikahi pasangan baru gitu, tanpa adanya diskusi terlebih dahulu, tanpa ada ngomong dulu gitu. Artinya kan kayak nggak mendengarkan pendapat istri gitu. Padahal sebenarnya ya respectful-nya sih ngomong gitu ya gitu. Kecuali ya itu tadi saya bilang kalau misalnya dari awal udah kulturnya nih di suatu negara itu budayanya memang ya udah biasa nih kayak ketika menikah ceweknya tuh mindsetnya udah kayak ya nanti dia juga bakal nikah lagi gitu. Saya nggak akan jadi satu-satunya. Nah itu mungkin kalau tiba-tiba kayak oh udah pulang-pulang bawa istri kedua kayak oh ini dia yang kedua ya udah mungkin udah nggak kaget-kaget banget kayak gitu ya udah biasa. Tapi kan kayak kalau kita di kultur Indonesia hari ini ya itu gitu. Jadi bisa kemungkinan marah dong, marah besar gitu. Karena nggak merasa dihargai ya. Kedua, kalau misalnya istrinya udah ngerasa nggak dihargai, ternyata misalnya nggak setuju gitu kan dengan pilihan untuk menikah lagi gitu. Saat ini tuh ya belum memungkinkan terus atau kayak ya nggak mau, memang kurangnya apa nih gitu, nggak merasa didiskusi dulu, merasa udah dilangkahi dan nggak bisa di apa ya, nggak bisa di reverse ya, maksudnya nggak jadi kan, udah nikah udah sah gitu, gitu. Ujung-ujungnya nanti apa? Pilih pilih mana gitu kan, kayak nggak mau, pokoknya aku nggak mau gitu misalnya. Tapi kan udah nggak jadi, udah terlanjur. Ujung-ujungnya pilih mana, rata-rata juga keseringan kan jadinya ujung-ujungnya akhirnya apa, pisah dengan istri yang pertama dong, akhirnya malah menjadi cerai dengan istri yang pertama. Nah ini kan yang disayangkan gitu loh, kenapa kayak kok bisa maksudnya pengen niatnya nambah, mungkin niatnya baik, tapi dengan cara seperti itu yang caranya kurang baik lah misalnya dalam artian, apa ya, kalau disandingkan dengan kultur kita saat ini di Indonesia gitu, akhirnya tuh bisa menyebabkan malah kerusakan di rumah tangga yang pertama, kayak gitu. Jadi kayak, ya gitulah gitu, jadinya banyak kasus-kasus yang akhirnya tuh kayak menimbulkan apa ya, kehancuran, rasa sakit hati gitu. Belum lagi biasanya rumah tangga yang pertama kan malah juga udah ada anak lah segala macem gitu, jadinya malah meruntuhkan sesuatu yang udah dibangun dari sekian lama, ini sih yang menurut aku disayangkan ya gitu. Jadi kayak etikanya apa menurut aku sebenarnya diomongin, kalau perlu kayak mau yang kayak gimana sih atau apa, kalau perlu ya misalnya ya dikenalin lah dulu karena kan ini akan masuk juga lah, akan berinteraksi lah ke depannya, nggak akan pernah putus lah ya orang baru ini nih misalnya. Kenalan dulu, kayak misalnya ya cocok apa enggak gitu. Jadi jangan cuman suaminya doang yang ta'aruf misalnya ya, ta'aruf kedua nih kayak gitu. Jadi kayak ya pokoknya gitulah akan banyak timbul rasa-rasa sakit hati, ngerasa nggak dihargain, belum lagi ngerasa dihianatin yang misalnya dalam artian kok berarti selama ini tuh kayak misalnya suaminya tuh udah pendekatan, penjajakan lah, ta'aruf dengan istri kedua gitu ya. Gitu. Itu aja bisa menimbulkan rasa sakit hati ya. Maksudnya kayak wah ini berarti kayak diem-diemnya ini kayak prosesnya berapa lama gitu ya. Belum lagi yang gitu aja kayak kalau ta'aruf ya, belum lagi nauzubillah kalau misalnya penjajakannya itu misalnya juga sesuai apa ya, dengan cara-cara yang lebih apa ya, nggak sesuai syariat lah misalnya gitu kan akan menimbulkan rasa sakit hati yang lebih-lebih lagi gitu kan. Bisa kayak disebut selingkuh lah apa segala macem kayak gitu. Ya jadi intinya kayak gitu sih. Bahkan intinya didiskusin dulu, bahkan kalau perlu ini nih perempuan yang baru ini ya itu kan kayak kenalan dulu, kayak izin dulu, dibaik-baikin dulu lah istri pertamanya gitu. Jadi bener-bener udah adem ayem setuju apa gitu kayak dan kira-kira dinilai memang banyak manfaatnya, memang kebutuhannya apa, pros and cons-nya lah intinya. Nah ya udahlah gitu silahkan kalau misalnya memang semua pihak setuju dan tidak ada yang merasa tersakiti gitu. Gitu sih. Ya kalau misalnya saya nih ya boleh bertanya-tanya juga nih ya kalau misalnya kayak ada laki-laki diam-diam nih nikah sama perempuan ini gitu kan kayak dengan perempuan kedua gitu ya. Dengan istri kedua tuh kayak maksudnya kayak istri keduanya tuh kayak emang dia nggak tahu laki-laki ini tuh udah punya istri gitu kan, itu juga jadi pertanyaan gitu loh. Kalau misalnya nggak tahu kayak, ya udahlah ya, maksudnya kayak, kok bisa sih nggak tahu gitu kan nanti ketemu sama orang tua laki-laki. Nah itu juga kayak kalau nggak tahu alasannya juga kok bisa sih nggak tahu, emang nggak diselidiki apa gimana gitu kan. Satu, kedua juga kayak, kalau tahu kok mau sih gitu loh, itu kan jadi pertanyaan juga ya. Sebenarnya saya juga jadi pertanyaan sih, sebenarnya kayak kalau ada perempuan, laki-lakinya udah punya istri, harusnya mau apa enggak ya gitu loh. Karena kalau saya pribadi sih mungkin nggak mau, bahkan keluarga saya juga pasti juga kayak,
ngapain itu, enggak lah gitu maksudnya, atau minimal-minimal banget udah ngomong belum ke istri pertamanya gitu loh. Kalau tiba-tiba kayak udah tahu punya istri, terus memang setuju diem-diem, nah itu sebenarnya aku nggak ngerti sih sebenarnya kayak kalau apa ya, sebagai orang Indonesia hari ini ya dengan kultur seperti ini tuh kayak kalau sampai mau, jujur aku sebenarnya nggak ngerti. Kalau misalnya mau, ya mungkin sah sih, it's okay. Tapi kan dia apa ya, bisa memperkirakan lah, memprediksi gitu kan. Kalau mungkin akan marah atau apa, tapi aku nggak ngerti. Ya mungkin tiap orang beda. Cuman ya intinya itu aja sih. Itu aja kurang lebih yang aku mau sampein kayak tadi. Kalau misalnya alangkah lebih baiknya, walaupun sah secara fikih, didiskusiin lah baik-baik, diketemukanlah semua pihak-pihak itu yang kedepannya mungkin akan berkaitan sampai seterusnya ya gitu. Jadi kayak diomongin baik-baik, ketemu apa semua gitu. Kalau istrinya udah setuju, nanti misalnya akhirnya nanti mau cari istri yang kayak gimana setelah ada juga diketemukan gitu. Jadi kayak ketiga belah pihak nih idealnya tuh udah sama-sama cocok, klop baru gitu. Mungkin nggak sih kayak gitu? Mungkin banget loh, ada loh gitu kan. Ada-ada aja gitu kan kayak di berita-berita juga ada yang misalnya nikah terus istri bahkan kayak istri ketiga atau apa jadi mereka juga dengan happy gitu loh bahkan di nikahan resepsi suaminya tuh juga kumpul dengan istri pertama kedua tuh ada loh gitu kalau diomongin baik-baik gitu sangat mungkin gitu mungkin aja kalau perempuan istri pertama juga misalnya mindsetnya juga kayak udah ya misalnya suaminya juga udah mampu dalam tanda kutip misalnya dia udah kaya raya ya dari segi ekonomi kan yang paling kelihatan dan dari segi apa ya misalnya mentalnya juga kayaknya dia mampu memang bisa berlaku adil memang misalnya rumah tangganya juga udah rukun yang pertama kalau misalnya pengen mau dan istrinya pertamanya mungkin nih mindsetnya kan kayak ya syukur-syukurlah ada yang bisa bantu-bantu bukan bantu-bantu dalam artian maksudnya kayak bisa bantu, apa ya, menjaga suaminya juga nih gitu. Misalkan mau suka suaminya masak apa, misalnya istri pertamanya dia nggak selalu bisa nurutin, kan bisa ada yang dimasakin atau ini itulah gitu. Jadi kayak, ya ya banyak juga loh yang memang kayak, ya udah kalau memang mau dan setuju gitu kan ada-ada aja gitu loh, gitu kan. Karena di dunia ini kan di belahan dunia lain, di negara lain atau di Indonesia tuh juga memang ada sampel-sampel yang memang rukun kayak gitu, gitu. Jadi intinya semoga nih para bapak-bapak di Indonesia atau suami-suami itu tidak apa ya menjadikan alasan lah kayak misalnya nggak akan diizinin lah atau apa ini itu gitu. Iya diomongin dulu gitu. Apalagi kayak kalau alasannya tuh bilangnya cinta sama istri pertama nih ya. Kalau lagi apalagi kalau udah bilang cinta mah kayak ya wajib ngomong dong ya nggak sih gitu. Oke deh, kira-kira itu aja yang mau aku bahas kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.